Pernah nggak sih kalian mikir, gimana jadinya kalau timnas Indonesia diisi sama pemain-pemain muda yang mainnya udah level Eropa? Bukan cuma mimpi bro, sekarang makin deket jadi kenyataan. Ada dua nama baru yang lagi rame banget dibahas. Miliano Jonathans dan Tristan Gojjer. Siapa mereka? Dan kenapa mereka bisa jadi kunci buat ngelawan tim sekelas Cina dan Jepang? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Oke, kita mulai dari Miliano Jonathans dulu. Nama yang belum terlalu familiar di telinga kita, tapi jangan salah, dia main di klub besar loh. Miliano itu pemain muda berbakat dari Vitesse Arnhem, salah satu klub di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Gaya mainnya? Lincah, agresif, dan punya visi yang tajam di lapangan. Posisi utamanya gelandang serang, tapi dia fleksibel banget, bisa jadi winger juga. Ini tipe pemain yang dibutuhkan timnas kalau mau main cepat dan penuh kreativitas. Nah, yang bikin makin menarik, Miliano ini punya darah Indonesia dari garis keturunan sang ayah. Jadi nggak heran kalau dia sekarang udah mulai didekati buat proses naturalisasi. Bayangin deh, timnas kita punya pemain tengah yang tiap minggu udah terbiasa hadapi lawan-lawan berat di Liga Eropa. Levelnya beda bro. Sekarang kita geser ke nama kedua, Tristan Gojjer. Nama ini juga nggak main-main. Dia pemain muda yang berasal dari Akademi Ajax Amsterdam. Yup, Ajax. Klub legendaris yang dikenal sebagai pabriknya talenta muda top dunia. Tristan adalah pemain belakang, bek tengah yang kuat, cepat, dan punya kemampuan baca permainan yang keren banget. Tristan punya darah Indonesia dari ibunya, dan kabarnya juga tertarik buat bela Garuda. Kalau beneran jadi, duetnya dia di lini belakang bareng pemain naturalisasi lain bisa jadi tembok kuat buat nahan serangan tim-tim besar. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang? Kenapa dua pemain ini baru didekati jelang lawan Cina dan Jepang di ajang krusial seperti kualifikasi Piala Dunia 2026? Jawabannya simple, kebutuhan tim dan momen yang tepat. Coach Patrick Kluivert tahu persis kalau lawan yang akan dihadapi bukan main-main. Cina dan Jepang itu dua tim kuat yang dari sisi teknis dan pengalaman udah jauh di atas. Jadi, Patrick butuh tambahan tenaga yang nggak cuman punya darah Indonesia, tapi juga pengalaman main di level yang lebih tinggi. Nah, inilah titik krusialnya. Proses naturalisasi pemain bukan cuma soal asal-usul, tapi juga soal kesiapan mereka membela Indonesia sepenuh hati. Dan menurut kabar dari media, proses pendekatan dan administrasi keduanya udah mulai jalan. Kalau semuanya lancar, bukan nggak mungkin kita bakal lihat mereka pakai jersey merah putih dalam waktu dekat. Yang paling penting buat kita sebagai fans adalah, jangan cuma lihat status naturalisasinya aja. Tapi lihat juga kontribusi dan semangat mereka buat ngangkat nama Indonesia di kancah internasional. Miliano dan Tristan bukan sekadar tambahan skuad, mereka bisa jadi game changer. Apalagi di laga-laga penting kayak lawan Cina dan Jepang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Miliano dan Tristan bakal langsung nyetel di timnas? Atau mereka butuh waktu buat adaptasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe biar nggak ketinggalan konten bola keren.